Shalom bagi saudara yang dikasihi dengan Tuhan. Haleluya, pada pagi hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau kasih waktu kita. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan telah melindungi kita dalam satu minggu hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan yang baik. Tuhan yang terbaik di hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami dapat merasakan bahwa
kasih Yesus. Kau mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kau mau tinggikan namamu lebih lagi Yesus. Urapi kami setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kau sahabat kami Tuhan. Kau satu di hidup kami Yesus. Terima kasih dan terima kasih Yesus. Kami mau beribadah pada pagi hari ini dengan tuntunan tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, lebih lagi kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Kabar baik, beritakan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sahabat kita, kita mau aman dengan kita. Amin. Haleluya. Tuhan, kita mau pujikan Engkau sahabat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang penuh hikmat, Engkau Tuhan yang penuh kasih.
kesayangan yang sudah terima lawatan Tuhan, boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Kita mau kasih salam ke kanan kiri kita. Engkau telah menerima lawatan dari Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan, kami terima kuasa-Nya Tuhan. Kami memberitakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, di situ pasti mujizat-Mu terjadi Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan.
Sebab Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Kami terima kasih, Tuhan. Sungguh begitu besar kasih-Mu, Tuhan, memenuhi setiap hati kami, Yesus. Dengan apa kami balas, Tuhan, segala kebaikan-Mu, Bapa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa yang baik. Kami bersyukur pada segala
Dikuduskanlah nama Bapa. Datanglah kerajaan Bapa. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di dalam surga. Berilah Bapa kami makanan secukupnya pada hari ini. Ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami Bapa dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Bapa-Lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami telah memuji menyembah Bapa. Kuduskan, sucikan pujian penyembahan kami dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa firman-Mu. Terimalah sebagai persembahan yang hidup dari umat pilihan-Mu, dari putra-putri kesayangan-Mu, dari pasukan-pasukan-Mu Tuhan, sehingga boleh menggetarkan surga, boleh menggetarkan hatimu untuk mendatangkan berkat seperti yang Kau ingini. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya sudah menerima apa yang kami doakan. Haleluya, amin. Terima kasih buat Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang selalu memberi kesempatan saya boleh menyampaikan firman-Nya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Ada sukacita, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Yesus. Ini pemain musiknya kok. Mungkin salah satu pemain musiknya, kalau nggak bisa Mas, yang bisa hip hop, ya boleh. Makasih ya Pak ya. Soal dipesan Roh Kudus begitu. Dimanapun saya menyampaikan firman Tuhan, saya bersama musik begitu ya. Saya percaya Bapak diurapi Tuhan, setiap tangan yang Bapak gerakkan adalah keluar dari pujian dari bait suci yang kudus, pujian yang menggetarkan surga. Karena hari ini pada waktu saya bertanya, Bapak, firman apa yang harus saya sampaikan untuk jemaat di gereja di tempat ini? Menyembah Tuhan. Amin. Menyembah. Nanti kita akan banyak menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan banyak masuk dalam pujian penyembahan. Yesaya 47 1-12. Yesaya 47 1-12. Yeskiel ya. Yeskiel bukan Yesaya. Y-E-H. Kita tunggu sebentar. Yesaya 47 nomor 1 ayat 1-12. Ya, di sini. Firman yang luar biasa ya. Kita perhatikan satu persatu. Saya tidak mau banyak bicara di ayat-ayat yang kita baca dari ayat 1-12, tetapi mengandung makna yang luar biasa, mengandung sesuatu yang ilahi. Kemudian Ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Kita mulai membayangkan dengan imajinasi masing-masing. Ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Jadi di bait suci itu ada pintu, dan di ambang pintu itu keluar air menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke
timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci. Jadi di sebelah kanannya, sebelah selatannya mezbah. Membayangkan sendiri ya. Jadi ada bait suci di situ dan ada ambang pintu, di kanannya keluar air. Sebelah selatannya mezbah, berarti utaranya itu ada mezbah. Next. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Jadi mengukurnya dari bawah ya. Itu ada genangan air, disuruh mengukur 1000 hasta dan menyuruh Yeskiel untuk masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Jadi Yeskiel disuruh masuk, airnya sampai di lutut. Jadi posisi bayangkan ya, Yeskiel disuruh berdiri, air yang keluar dari bait suci. Ya, lanjutnya ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Oh tadi belum di lutut ya, sekarang di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Dibayangkan waktu Yesus masuk lagi di genangan air di pinggang. Jadi airnya sudah di sini. Ya, next. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Dibayangkan saja, kalau orang sudah sampai berenang, berarti airnya melebihi dari kepala, bisa untuk berenang. Ya, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Jadi tidak bisa disentuh dengan berjalan begini, sungainya sudah tidak bisa. Bisanya berenang tadi, karena sudah membentuk sungai dari air yang keluar. Bayangkan ya, kita membayangkan ada bait suci dan di sampingnya ada mezbah. Dan di situ di sebelah kanannya keluar air dari bait suci itu, yang sehingga airnya bisa membual sampai seperti sungai. Ya, terus lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Jadi sudah menjadi sungai. Hari ini ada sungai di kota Kediri, namanya Sungai Berantas. Dibayangkan aja. Tapi itu kan airnya butek, airnya keruh. Ya, ini air yang keluar dari bait suci. Bayangkan aja.
ya, sudah membuat seperti sungai, dan Yeskiel diajak untuk menyusur jalan di tepi sungai. Yuk semua membayangkan sendiri. Baca firman Tuhan itu enak, suatu cerita yang luar biasa. Jadi kalau baca seperti ini, di stop dulu, dibayangkan dulu, beri pengertian pada Tuhan, berikan, andaikan kita membayangkan satu bayangan yang sama dengan yang dia kehendaki. Ya, next. Dalam perjalanan pulang, jadi tadi justru menyusur jalan ya di sungai, mau pulang kembali. Dalam perjalanan pulang, sepanjang tepi sungai itu, jadi di sepanjangnya tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Jadi amat banyak pohon, berarti banyak ya, bukan hanya banyak, amat banyak, berarti pohonnya banyak pohon. Dan di sebelah sini dan di sebelah sana, jadi sungai yang sana dan sungai yang seberang sana, ada apa ya? Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara, perhatikan, di laut, namanya aja laut apa? Laut asin, berarti asin. Ya, namanya aja laut asin, seperti ikan asin. Siapa pernah makan ikan asin? Ingat jangan asam, ingat lodeh. Ikan asin enak ya? Oh, enak sekali ya, jangan ikan asin itu. Yang mengandung banyak apa? Otomatis banyak garam. Banyak garam, tapi luar biasa. Dan air itu menjadi sungai yang asin seperti itu. Semua itu asin ya. Air laut itu juga asin. Karena air itu mengalir dan bermuara di laut asin itu, maka air itu jadi luar biasa ya. Mujizat, pembalian keadaan. Dari tawar menjadi jadi asin menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, perhatikan, kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Tidak ada yang mati, semua hidup. Tidak ada yang kering. Kalau kering kan mati. Semua hidup. Ya. Ia berkata kepadaku, loh, sudah ini. Sudah 10. Ya. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Banyak penangkap ikan. Ya, karena airnya air hidup, air suci keluar dari bait suci ya. Mulai dari En-gedi sampai En-eglaim, daerah itu menjadi penjemuran pukat. Jadi penjemuran pukat ya untuk apa, ikan. Dan sungai itu ada berjenis-jenis ikan yang macam-macam. Sungai ya, bukan laut. Ya, bayangkan sungai berantas saja. Ya, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Jadi bayangin sungai berantas. Kalau sekarang di sungai berantas paling enaknya cuma lele,
Ya, siapa yang pernah mancing di Sungai Berantas? Dapat ikan apa? Tapi ini sungai dikatakan di situ ikan-ikannya berjenis-jenis seperti ikan di laut. Banyak macam-macam ikan yang suka menyelam ya. Dan tertulis sangat banyak lagi. Jadi gerumul ya, ikan apa aja seperti di laut, tapi itu sungai. Ya, selanjutnya. Tetapi, dan ini yang luar biasa. Tadi kalau dilewati air itu, airnya jadi tawa. Rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawa. Itu menjadi tempat mengambil garam. Masih disisakan sedikit, bisa untuk garam juga. Ya, selanjutnya yang terakhir, pada kedua tepi sungai itu, kedua tepi sungai seberangan ya, bayangkan, dan bisa bayangkan ikannya macam-macam. Bisa untuk berenang, sudah bisa untuk jalan. Pohonnya sangat banyak. Coba bayangkan sendiri. Ini ada yang luar biasa lagi. Sungai itu tumbuh bermacam-macam buah-buahan. Ada apel, ada kelengkeng, tak bayangkan aja ya. Ada mangga, ada durian, ada apokat, ada sawo, ada buah naga, ada melon, ada semangka, ada jeruk, ada anggur. Sangat banyak buah yang kanting grandul paling ya. Situ ditulis loh, bermacam-macam. Kalau Alkitabnya ngomong bermacam-macam, yang tadi tak sebut masih kurang itu ya, belum ada kiwi. Melon aja macam-macam. Melon gold, melon mustard, melon apa. Itu bermacam-macam. Indahnya luar biasa ya. Begitu enak duduk di tepi sungai ya. Kemesraan ini janganlah berlalu sambil mediki ya. Enak nanas, enak mata, tinggal bawa sambelnya. Ya, kalau tinggal tutul sama pisaunya, jangan lupa atau enggak dikerokoti ya, zaman kecil kita dulu. Ya kalau makan mangga kelamaan kalau pakai pisau. Siapa yang pernah mengalami zaman seperti saya kecil? Kesuwen dicepit nih di lo pinter tau kode cepit nih pintu dikrikiti perokoti dikrikiti ngerokok kan gini loh krikiti lalu ngerokoti itu lebih mantep. Perhatikan lagi tadi bermacam-macam buah-buahan yang daunnya, bayangkan dulu ya, macam-macam. Terus daunnya ini loh, apa tertulis? Tidak layu, tidak ada kering itu tidak ada, rontok itu tidak ada, tidak pernah layu sepanjang masa. Amin, luar biasa. Terus dan buahnya, bayangkan aja itu gimana kita membayangkan. Jadi modal, nek tertulis di Alkitab tidak habis, meskipun dipetik, mungkin habis enggak? Nanti bertentangan dengan firman. Trium lagi, modelnya trium lagi, mau ngambil piro keranjang, pun kesel bapak ibu nanti yang panen ya, akan tumbuh. Seperti sekarang loh, ada kan lilin, ditiup nyala lagi, ditiup nyala lagi, itu sudah jadi masalah. Sing makan kuitarnya lula ya toh dituyuk ya babi toh ya. Jadi hati-hati kalau bapak ibu dikasih kue yang lilinnya seperti itu terus rotinya dibagi bersama, nikmat sekali ya. Puji Tuhan, ini sedikit aja dan buahnya tidak habis-habis.
luar biasa. Ini aja saya kemarin kakak saya berusaha untuk menanam anggur. Anggurnya mulai gerombol satu gerombol. Seneng dibuat kecil, jadi anggurnya diubet-ubet gini, jadi dia tidak bisa menjalar, jadi mini keluar anggur. Semua nanti duduk di taman itu depannya hidupnya persis anggur yang sak gerombol. Tak tunggu sehari, 2 hari, saya berharap berganti warna jadi merah, bukan warnanya hijau. Belum lagi 1 minggu, krokotnya codong. Kakak saya daftar foto, kakak saya kan pas pergi. Ini kenapa kok jadi cuwil-cuwil? Nek gak tikus yo codot. Saya nggak ada nanti codot. Codot itu tidak ada, kok codot tidak ada ya. Kok sekarang juga musim tupai. Di pikiran saya loh, tupai itu adanya di kebun binatang sana. Waktu saya khotbah di Pare kemarin, pendetanya itu punya satu kebun. Kebunnya itu kelengkengnya namanya kelengkeng apa tuh? Siapa yang tahu kelengkeng itu macamnya apa ya? Ada kelengkeng durian gitu ya. Rasanya katanya kok nggak tahu itu kelengkeng apa? Manis enak. Maaf Bu Ida, cuma bawa kelengkeng sak dimakan codot apa tupai. Lucu lah tupai. Kemarin juga gitu, saya jualan, anak saya jualan pisang kembung. Jadi kalau ngurus pisang itu namanya tupai, kata suami saya, ngintip itu nek tikus mesti digusah, atau sama pegawai saya ngambil sandal dilempar tikusnya. Tapi kalau tupai lucu jadi jarine ngerokok gak tega. Saya tuh tidak pernah lihat. Kata suami saya, aku mau mukul kasihan, lucu soalnya tupainya gitu ya. Ternyata tupai juga berkeliaran di mana-mana. Nih, lanjut lagi. Buah. Tapi daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu apa penyebabnya? Mendapat air dari tempat kudus. Airnya Bapa kita. Airnya bait suci, di mana hadirat dan Allah tinggal di bait sucinya. Airnya sungai yang asin bisa jadi tawar, tapi bisa dipisah. Ada sak grobol di rawa-rawanya tetap asin. Wah, kita luar biasa. Buahnya menjadi makanan, berarti buahnya bisa, yes ya, buahnya bisa dimakan. Dan daunnya semuanya menjadi obat. Saya tadi khotbah, tidak perlu tak uraikan. Dengan cara saya khotbah tadi, selesai firman Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Akan keluar hadirat dan air. Bukan kebetulan loh. Air itu akan menjamah kita. Roh Kudus akan menjamah pada kita. Yang asin menjadi tawar, yang sakit akan menjadi sembuh, yang susah Tuhan balikkan menjadi bahagia, yang kekurangan Tuhan akan mencukupkan, yang suam-suam Tuhan akan buat berkobar-kobar. Akan terjadi mujizat, akan terjadi sesuatu yang hilang. Karena itu saya mengajak saat ini, BL Singer silahkan naik.
Para musik silakan naik. Persiapkan hamba-hamba Tuhan. Akan keluar air dari bait suci. Karena bukan kebetulan saya firman ini saya sampaikan di tempat ini. Allah kita roh. Kalau mungkin saat ini ada di antara kita yang memiliki karunia penglihatan, saya percaya air yang disebut dalam firman Tuhan, air yang keluar di mana takhta Allah tinggal, akan mengalir, menyerbu setiap kita. Amin. Karena itu jangan ada yang terlewat, jangan ada yang main-main, jangan ada yang pulang dari tempat ini rugi. Sakit saya kanker, Ibu. Sakit saya sudah 20 tahun. Apa yang mustahil? Sungai yang begitu gedenya aja tersentuh air itu menjadi tawa. Yang sakit pasti sembuh. Amin. Yang kau membutuhkan pertolongan, saat hadirat air kudus Tuhan mengalir. Karena itu Tuhan cuma meminta satu hal, nyanyikan pujian penyembahan bukan keluar dari mulut, tapi keluar dari isi hati yang terdalam, keluar dari cinta yang tulus dari hati kita. Itu yang akan mendatangkan pembalian keadaan, itu yang akan menjadikan terobosan-terobosan, itu yang akan menjadikan mujizat, itu yang akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada akan dibuat menjadi ilahi. Amin. Kita tidak mungkin lama-lama, paling lama di sini ada jamnya. Kita coba setengah jam atau 20 menit. Gunakan waktu itu. Gunakan waktu saat ini. Tidak semua firman Tuhan hari ini sampai seperti firman hari ini. Bukan saya berarti membenarkan atau mengabaikan firman saya, bukan. Firman yang kita baca tadi, firman yang diperuntukkan untuk jemaat di tempat ini. Ia ingin dari baitnya yang suci mengalirkan sesuatu yang ilahi. Tangkap itu dengan iman dahulu, sikapi dengan hati yang rendah hati, yang membutuhkan Dia. Buang kesombongan, buang kepahitan, buang rasa paling pintar, paling dia, paling berjasa, buang semuanya. Kalau mungkin saat ini ada kebencian, kemarahan yang belum selesai, minta maaf kepada Tuhan. Kalau orang ini ada di tempat ini, peluk dia, tidak usah malu. Itu tanda engkau dewasa rohani. Kalau engkau di hatimu masih sering, di pikiranmu sering menilai orang itu, menghakimi orang itu, melihat orang itu secara manusia melihat, minta maaf kepada Tuhan. Persiapkan diri untuk menerima yang ilahi. Kita akan masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Kita akan berjumpa dengan hadirat-Nya.
dia bekerja saat ini dengan caranya, dengan caranya, dengan cara Bapa. Tuhan
menyembah Tuhan. Sembah Dia. Surga
ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Amin. Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Amin. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, Amin. sekolahmu, kuliahmu, dan pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika engkau di rumah keluar rumah, janji Tuhan keluar masukmu. Amin. Tuhan yang akan menjaga. Terima kasih Tuhan. Mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Amin. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, justru datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.